Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan hamdalah, memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan seluruh nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, juga nikmat diberi umur panjang, nikmat sehat. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, atau nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, yang wajib kita syukuri, yang hendaknya dengan nikmat-nikmat ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan nikmat umur panjang dan sehat kita untuk menambah pahala, menambah amal soleh. Di antara aktivitas yang sangat utama dan menghantarkan manusia ke surga adalah menuntut ilmu syar'i, belajar agama, membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Kita bersabar untuk membaca ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqwal ulama, penjelasan dari para ulama tentang ayat-ayat dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak menyimpang, supaya lebih memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar. Kita berharap pada Allah pahala dan selalu dibimbing di jalan yang hak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majlis ini. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dua hadis lagi, hadis penutup bab salat al-Jumu'ah.
Hadis ke 140 berapa? Kalau di sini 145. 46. Qala an Salamah ibn al-Aqwa wa kana min ashabi syajarah radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ata thumma nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi wa fi lafdhin kunna nujammi'u ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu thumma narji'u fanatatabba'u al-fai'ah. Dari Salamah ibn al-Aqwa, beliau salah satu dari sahabat yang ikut bai'at Ridwan. Dia berkata, kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholat Jumat, sumanan sorifu, kemudian kami pergi setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, walaysa lil hitani dhillun, dan dinding-dinding. Hitan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerjemahkan dengan al-judran, dinding-dinding, benda yang sebagai batasan tertentu, ya. Ada yang menerjemahkan dengan kebun, tapi di sini judran, ya. Dinding-dinding itu belum memiliki bayangan. Nastadhillu bihi, yang kita bisa berteduh di bawah dinding tersebut. Jadi matahari masih berada di tengah, ya. Jadi masih siang, kondisinya masih siang. Jadi Salamah ibn al-Aqwa menghabarkan kepada kita bahwa kami pernah melakukan sholat Jumat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selesai kami pulang, kami beranjak. Kemudian tidak ada yang bisa bikin, atau tidak ada yang bisa dapat kami jadikan tempat bernaung. Kalau kita melihat matahari kalau sudah bergeser ke arah barat, kita akan jumpai banyak naungan, sehingga kita bisa bernaung di dinding. Ini Salamah ibn al-Aqwa menghabarkan pada kita, ketika selesai sholat Jumat kami beranjak meninggalkan masjid, tidak ada tembok-tembok yang bisa kita jadikan untuk bernaung. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, kunna nujammi'u ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu, kami melakukan sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila matahari telah tergelincir ke arah barat. Ini waktu zuhur, setelah matahari condong ke arah barat. Summa narji'u, kemudian kami pun pulang. Fanatatabba'u al-fai'ah, kami mencari-cari tempat untuk berteduh. Al-fai'ah di sini tempat untuk berteduh, karena kita tahu di Madinah ketika panas, sangat panas sekali. Secara umum, ya, di Jazirah Arab kalau panas itu panas. Nah, hadis yang mulia ini, ikhwah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala
al-mubadaratu bi salatil jumu'ati min ba'di az-zawal wa alla nata'akhkhar. Segera untuk melakukan sholat Jumat setelah matahari condong ke arah barat, dan tidak kita akhirkan dan tidak kita tunda, tidak kita akhirkan. Bal min hini an tazula syams, tetapi kita lakukan sholat Jumat itu pas sejak matahari condong ke arah barat, sebagaimana hadis Salamah Ibn al-Aqwa. Salamah Ibn al-Aqwa menjelaskan kepada kita, kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat Jumat, idza zalatis syamsu, apabila matahari condong ke arah barat. Jadi di sini kita mendapatkan pelajaran hendaknya bergegas, dan hikmahnya itu untuk tidak menyusahkan sebagian kaum muslimin yang sudah nunggu lama di masjid untuk mendapatkan pahala yang besar tadi, yang Rasulullah SAW menghabarkan kalau salah satu di antara kita sholat di awal fi sa'atil ula, dia akan mendapatkan seakan-akan berkorban dengan unta. Di saat yang kedua, waktu yang kedua, fase masa waktu yang kedua, dia seakan-akan bersedekah, berkorban dengan sapi. Yang ketiga dengan kambing, yang keempat dengan ayam, yang kelima dengan telur. Dan maknanya sudah kita jelaskan. Faedah yang kedua, fikih yang kedua dari hadis Salamah Ibn al-Aqwa ini, annal jumu'ata la tusalla qabla az-zawal. Dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa salat Jumat itu tidak dilakukan kecuali setelah zawal. Zawal ini setelah matahari condong ke arah barat. Tetapi perlu antum ketahui bahwa pelaksanaan salat Jumat ini sebenarnya ada dua waktu. Boleh dilakukan qabla zawal dan boleh dilakukan ba'da zawal. Ya, boleh dilakukan qabla zawal dan boleh dilakukan ba'da zawal. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa ila hadza dhahaba aktsaru ahli al-ilm. Kebanyakan ulama berpendapat salat Jumat dilakukan ba'da zawal. Jadi kebanyakan ulama berpendapat bahwa salat Jumat dilakukan ba'da zawal. Dan beliau berkata, wan farada al-Imam Ahmad bi annal jumu'ata tusalla ba'da irtifa'i syamsi qida rumhin. Ada pendapat Imam Ahmad yang Syekh Utsaimin mengatakan pendapat ini menyendiri. Salat Jumat boleh dilakukan ketika matahari naik, ya, naik sejarak 1 tombak, itu, ya. Dan kalau sejarak 1 tombak berarti sama dengan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Insyaallah habis ini kita akan bahas sholat Id, bab sholat Id. Lakinna hadzal qawla dha'if, tetapi pendapat ini lemah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Washawab annaha la tusalla illa ba'da az-zawal. Yang benar, salat Jumat dilakukan setelah zawal, ya, setelah zawal. Walakin la haraja an yataqaddama aniz zawal binahwi sa'ah. Tetapi tidak mengapa
mendahului waktu zawal, melakukan sholat Jumat sejam sebelumnya. Jadi sebelum zawal 1 jam dilakukan boleh. Tapi kalau yang disebutkan dalam pendapat Imam Ahmad, beliau mengatakan lemah, dhaif. Ya. Faedah yang ketiga, fikih yang ketiga. Fikih yang ketiga ini fikih yang luar biasa, ya, fikih yang sangat bagus sekali yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menunjukkan kefakihan beliau. Dan kita perhatikan fikih ini. Beliau berkata, jawazu fi'lil insan ma huwa arfaqu bihi. Bolehnya seseorang melakukan sesuatu yang bagi dia nyaman. Bolehnya seseorang melakukan sesuatu yang membuat dia lebih nyaman. Diambil dari apa ya kawan? Ahsant, barakallahu fiik. Mencari tempat teduh, ya. Lihat para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam di sini, ikhwan, berkata, "Tsumma narji'u fanatatabba'u al-fay." Kemudian kita balik pulang dan kita mencari tempat yang teduh, ya, naungan, karena panas. Dan ini menunjukkan para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mencari yang nyaman buat dirinya, ya. Dan ini diperbolehkan. Fala yaqul al-insan ana uridu an amshiya fi syamsi likai yaksural ajr. Nah, enggak boleh seseorang berkata, biarlah saya berjalan di tengah sinar matahari, kena sinar matahari, panas-panasan, supaya mendapatkan pahala lebih banyak, gitu. Kalau ada payung, antum kasih payung, ya, nyaman. Nah, jadi tidak selayaknya seseorang yakni mencari-cari kesusahan sendiri, masyaqqah, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan ajaran Islam itu indah, ikhwan, ya. Jadi ada orang yang modelnya seperti ini kan, ada orang modalnya semangat tanpa ilmu. Nggak apa-apa, saya akan jalan di tengah terik matahari, panas-panasan, supaya lebih banyak dapat pahala. Kemudian pakai kaidah. Kaidahnya apa? Semakin susah, semakin banyak pahala. Ya kan? Al-jaza'u min jinsi al-amal. Lihat, ini penetapan dalil yang enggak tepat, penempatan dalil yang tidak pas, ya, dengan kaidah al-ajr ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesusahan. Ini enggak pas. Nanti kita lihat, Anda akan baca pelan-pelan supaya kita tahu fikih ulama, ya. Li'annaka ma'murun bi an taqiya nafsaka al-adha wa wajibun 'alaika an taqiyaha ad-darar. Lihat. Jadi yang mengatakan Anda tidak apa-apa jalan di tengah panas-panas terik matahari karena pahala itu ajr sesuai dengan beratnya masyaqqah. Ini salah. Kenapa salah? Kata Syekh Utsaimin, karena engkau diperintah untuk melindungi dirimu dari al-adza, dari gangguan.
dari penyakit, dari yang mudarat, dari yang membahayakan diri. Wajib bagimu untuk menjaga diri dari kemudaratan. Wal masyaqqah allati yusabu 'alaiha hiya allati la yatamakkanu min fi'lil ma'muri illa biha. Adapun masyaqqah, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang berat, masyaqqah ini kesulitan. Kesulitan yang mendapatkan pahala adalah kesulitan yang tidak bisa dihindari ketika kita melakukan perintah Allah. Nah, itu. Sekali lagi, masyaqqah yang mendapatkan pahala apabila kita lakukan, masyaqqah yang tidak bisa kita hindari, mau nggak mau. Ya. Adapun yang bisa dihindari, kita hindari. Wa amma ma yumkinu an yaf'ala al-ma'muru bihi biduni masyaqqah fa 'adamul masyaqqati aula. Adapun yang memungkinkan kita bisa menghindari masyaqqah ketika melakukan perintah Allah, maka tidak melakukan masyaqqah lebih utama. Lihat, ini fikih ulama. Berbeda dengan fikih orang-orang yang semangat tanpa ilmu, punya ghirah tanpa ilmu. Walihadza aqulu lakum, oleh karena itu aku katakan kepada antum, law anna insanan fil fajri qama wa alaihi janabatun fis syita. Jadi kalau ada orang, ikhwan, ini cerita nih Syekh Utsaimin, salah satu di antara antum bangun di tempat yang dingin, di musim dingin, bangun fajar, antum harus mandi wajib. Jadi malamnya ihtilam atau habis bercampur misalkan, dan musim dingin, di waktu subuh tentunya kalau kita ingin sholat subuh atau sholat sunnah sebelumnya harus mandi wajib, iya kan? Mandi wajib di tempat yang dingin. Kita lihat, waqal uridu an aktasila bima'in barid. Ada orang yang berkata, saya akan mandi dengan air dingin. Li'annahu asyaqqu alayya fayakunu dzalika a'zama ajra. Karena mandi dengan air dingin lebih berat bagi saya. Kalau lebih berat, pahalanya tentu lebih besar. Wa insanun akhar, di sisi yang lain ada orang lain. Qal, dia berkata, aktasilu bil ma'i as-sakhid. Saya akan mandi dengan air hangat, bukan air panas. Sakhin air hangat. Kalau panas har, kalau hangat sakhin. Ya. Baik, siapa yang lebih utama? Yang mandi dengan air dingin atau yang mandi dengan air panas? Air hangat. Anda dengar sebelah kanan saya dingin. Mana yang lebih utama? Ahsan. Ya, lihat kata Syekh Utsaimin. Yakunu tsani afdhala wa aqraba lis-sunnah. Orang yang kedua yang mandi dengan air hangat lebih utama dan lebih mendekati sunnah. Coba lihat, ikhwan. Padahal mandi dengan air hangat nyaman tidak? Lebih nyaman daripada yang mandi dengan air dingin. Lakin law lam tajid ma tusakhinu bihil ma waqtasalta bil barid sara laka ajrun ala qadril masyaqqah. Tapi kalau kondisinya seperti ini nih, kalau kondisinya antum mandi pagi, tidak ada api, ya, tidak ada alat untuk menghangatkan air, airnya sangat dingin, cari
aduh, korek mati, gas nggak ada, habis, ya kan? Mandi kedinginan, kalau nggak mandi sholat nggak sah. Ya sudah, pakai air itu, air yang dingin. Baru ini namanya apa? Al-ajr al-qadri masyaqqah. Karena dia tidak bisa mengelak, ya, nggak bisa mengelak dia. Mandi, ya udah bismillah, pahalanya besar. Tapi kalau menyengaja untuk mendatangi yang susah, untuk mengambil yang susah, ini tidak sesuai sunnah, ya, ini tidak sesuai sunnah. Lihat para sahabat, ikhwan, cari-cari tempat dingin, cari-cari naungan ketika panas, dan tidak berkata bahwa berjalan seperti biasa di tengah panas ini lebih utama. Tidak, cari tempat dingin, ya. Makanya ketika Ramadan akhir atau ketika musim-musim ziham di Mekah atau di Madinah, ya, antum sholat cari tempat yang teduh, nggak masalah kalau udah penuh, ya. Jangan pahalanya besar, nggak mau pakai payung juga, pahalanya gede, payung disingkirkan, ya akhi, pulang pingsan ke rumah, plus gosong. Ya, ya, pakai payung nggak masalah, ya. Dan ini yang akrab li sunnah, lebih mendekati ke sunnah. Fafarqun baina man yatatallabul masyaqqah wa man tatba'uhul masyaqqah. Lihat, harus dibedakan, ada perbedaan antara orang yang mencari-cari kesusahan dengan orang yang dikejar sama yang susah, ya. Jadi yang nyari susah dengan yang dikejar sama yang susah beda. Orang yang nyari-nyari kesusahan, kesulitan, keberatan, ini nggak sesuai sunnah. Tapi orang yang menghindar dari yang susah kemudian ternyata dapat yang susah, ini baru beda, dapat pahala yang lebih besar. Inilah yang dimaksud dengan apa? Ajrun ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan beratnya masyaqqah. Nah, kata Syekh Utsaimin, "Fatsani yu'jar wal awwalu la yu'jar." Coba lihat. Yang kedua, yang dikejar sama masyaqqah dapat pahala. Yang nyari-nyari masyaqqah nggak dapat pahala. Ingat ya, ini Masya Allah, ini penjelasan dari ulama. Yang ngejar masalah, yang ngejar masyaqqah, mengejar kesulitan, tidak mendapatkan pahala. Tetapi yang dikejar sama masyaqqah, mau nggak mau dia, ini dapat pahala. Di kaidah, lihat cara pandang ulama dengan cara pandang orang yang awam, yang bersemangat tanpa ilmu, beda. Dan kita harus membedakan itu. Dan ini fungsi kita terus belajar, fungsi terus kita nuntut ilmu, pelan-pelan terus belajar. Misalun akhar, contoh yang lain. Ini semakin banyak contoh semakin paham akan indahnya agama kita ini. Fi ayyamil mawasim yakunul baitul haram lahu sa'atun ghairu muzdahim wa sa'atun yakunu zihamu syadida. Di musim haji, di musim-musim haji atau musim rame, Masjidil Haram itu ada waktu sepi, ada waktu padat, ya. Ada waktu sepi, ada waktu padat. Tapi sekarang seringnya padat, ya. Fayaqulu qail, kemudian ada yang berkata, ana uridu an atufa fi waqti syiddati ziham, wa akhar yaqul atawaqqaz ziham li anzila idza khaffa. Ada dua orang, satu mengatakan saya akan tawaf ketika padat, satunya saya akan lihat-lihat ketika sepi baru saya tawaf. Mana yang lebih utama? Yang kedua, yang mengatakan
ketika sepi saya akan tawaf. Ya, kata beliau, la syakka anna tsani afdal. Tidak ada keraguan bahwa yang kedua, maksudnya melihat keadaan sepi baru tawaf, ini lebih utama. Ya, min jihatin annahu arfaqu bihi wa min jihatin annahu akhsha'u lahu. Dari sisi yang pertama lebih nyaman, yang kedua lebih khusyuk. Kan ketika sepi nyaman tidak ikhwan? Lebih nyaman, kemudian lebih khusyuk. Ya, kecuali memang kita tidak bisa menghindar di sebagian tawaf ifadah, ya, kita nggak bisa menghindar. Sudah menghindar cari waktu susah nih, padat dari tawaf sampai sa'i, padat terus, itu lain masalah. Ya, begitu juga ketika lempar jumroh dan seterusnya. Ya, ala kulli hal, kesimpulannya kata Syekh Utsaimin, la yanbaghi lil insan an yatatabba al mashaqqa fi ada'il ibadat, bal yanbaghi an yatatabba ma huwa arfaqu bihi. Ala kulli hal, kesimpulannya ya, tidak selayaknya bagi manusia mencari-cari masyaqqah ketika melaksanakan ibadah, tetapi hendaknya dia mencari yang nyaman untuk ibadah. Ya, makanya ikhwan, perlu diperhatikan nih, nyaman lebih penting daripada masyaqqah. Ya, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, tidak menginginkan kesusahan untuk kalian. Ini ayat sekaligus kaidah. Surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesusahan. Lihat, ini dalilnya. Sahabat pulang dari sholat dan masih panas, sahabat cari-cari tempat berteduh, itu boleh ya, dan tidak dikatakan mengurangi pahala atau dikatakan tidak tawakal, ya. Justru itu sesuai sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun ketika safar beliau bikin tenda, ya kan? Di hadis azan, di bab azan kita bahas, ya, ketika di safar dengan Bilal, Rasul berada di dalam tenda, kemudian dibawakan air oleh Bilal, air wudu. Maksud masuk ke tenda di hadis tersebut dijelaskan untuk melindungi diri dari panas, melindungi diri dari panas, dan ini dilakukan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi selagi bisa nyaman kita lakukan, ya, jangan menyusahkan diri, ya. Tapi pun jangan sampai kita nyari nyaman orang susah, jangan. Paham tidak? Kita ingin nyaman orang susah, ada nggak yang begitu? Jangan, ya. Itu tidak sesuai sunnah juga. Dapat kajian di Masjid Kuba 9 Al-Muhajirin, yang penting nyari nyaman. Kemudian naik kereta, ibu-ibu hamil berdiri, ya, kemudian antum nggak persilakan dia duduk, kan kata Ustadz suruh nyaman. Ini nggak benar juga, akhi. Ya, persilakan ibu itu untuk duduk, isar. Likulli maqam maqal, ya, setiap maqam ada maqalnya, ada qaidahnya, kan, seperti itu. Atau antum yang kuat nyuruh orang tua berdiri, Pak berdiri, saya mau duduk. Wah, keterlaluan ini.
berarti nggak lulus. Ya, maksudnya dalam ibadah kita harus nyaman, jangan nyari-nyari kesusahan. Ya, wudu misalkan, antum kedinginan atau sakit kedinginan, nyalakan gas, kemudian panaskan air hangat buat mandi atau buat berwudu, boleh. Ya, dan itu tidak mengurangi pahala, bahkan sesuai sunnah, aqrab li sunnah, lebih mendekati sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Islam ini tidak memberatkan. Ajib ya, buka saja, nggak boleh kita sampai tengah malam. Apa kata Rasul? La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu al-fitr. Manusia senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka. Ajaran Islam, masya Allah. Ya. 146 berapa? 7. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yawma al-jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat fajar, salat subuh di hari Jumat dengan alif lam mim tanzil as-sajdah, surat as-sajdah. Ini di rakaat pertama. Wa hal ata 'alal insan di rakaat kedua. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di hadis ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu memberikan kabar, informasi kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat subuh membaca surat As-Sajdah ayat rakaat pertama dan di rakaat kedua dengan hal ata 'alal insan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa membaca di hari Jumat dengan dua surat ini disyariatkan dan disunnahkan, dan disunnahkan. Dan ini dilakukan di fajar setiap Jumatnya, di fajar setiap Jumat. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memilih pendapat boleh didawamkan, boleh dilakukan terus. Ya. Sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah mengatakan sesekali baca yang lain supaya tidak dianggap wajib, karena membaca ini sunnah. Artinya boleh membaca surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain di rakaat pertama dan kedua salat fajar di hari Jumat. Ya. Dan hikmah dari membaca dua surat ini bukan karena ada sujudnya, ya, bukan karena apa, ada sujudnya. Dengan sebab pemahaman ini orang keliru, sebagian orang keliru, yang penting di subuh Jumat rakaat pertama harus ada sujud walaupun dengan surat yang lain. Ini sebuah kekeliruan, ya, dan tidak sesuai sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi yang disebutkan sama ulama dalam masalah ini diantaranya adalah memisah, ya, membaca alif lam mim tanzil as-sajdah jadi dua, setengah di rakaat pertama, setengah di rakaat kedua. Ya, lebih parah lagi, dibagi dua, sujudnya di rakaat kedua. Ini lebih parah lagi. Dan ini ada
Ya. Jadi selain mencari-cari ayat-ayat yang ada sujudnya, ini sebuah kekeliruan, tidak sesuai sunnah. Atau membagi tadi, membagi alif lam mim as-sajadah rakaat pertama dan rakaat kedua, ya. Atau hal ata 'alal insan yang dibagi dua, ini juga kekeliruan juga. Ini kekeliruan juga. Jadi ulama bilang kalau mau lakukan itu atau tidak melakukannya. Maksudnya lakukan membaca alif lam mim tanzil as-sajadah rakaat pertama, kemudian hal ata 'alal insan hinu minad dahri itu rakaat kedua, atau tidak sama sekali antum baca yang lain. Ya, kalau setengah-setengah ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Inna fihi ma ibtida'al khalqi wa intihaahu." Di dalam surat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, surat Alif Lam Mim As-Sajadah dengan Al-Insan, itu ada pembahasan tentang awal diciptakan makhluk dan akhir makhluk, wa thawabal muhsinin wa iqabal musiin. Di dalam dua surat itu dijelaskan tentang pahala orang-orang yang berbuat ihsan, azab dan azab bagi orang-orang yang berbuat keburukan. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dari hal itu. La yustahabbu an yuqra'a bi suratin fiha sajdah ukhra bi ittifaqil a'immah. Tidak disunnahkan, ini kata Syekhul Islam, tidak disunnahkan dibaca di dalam salat subuh dengan surat yang ada ayat sujudnya dengan surat yang lain. Ini kesepakatan dari para ulama. Falaisal istihbab li ajli sajdah, disunnahkannya membaca alif lam mim tanzil as-sajadah itu bukan karena sujudnya, balis suratain, tapi karena dua surat itu, bukan karena sujud. Wasajdatu ja'at ittifaqan, sujud itu datang di surat ini ittifaqan saja, pas ada sujudnya, maksudnya begitu. Fa inna hataini suratain fihi ma dzikru ma yakunu fi yaumil jumu'ati minal khalqi wal ba'ts. Di dalam dua surat ini ada penyebutan tentang apa yang terjadi di hari Jumat, dari penciptaan dan hari kebangkitan. Ya. Nah, kita sholat sholat isya dulu ya. Azan dulu. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Jadi dalam hadis Abu Hurairah, beliau menghabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca alif lam mim tanzil as-sajadah di rakaat pertama salat subuh, di rakaat kedua dengan membaca surat Al-Insan. Dan ini dilakukan dengan terus-menerus, ya, didawamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anda akan bacakan juga perkataan beliau di sini. Kata beliau, idzan, kata Syekh Utsaimin, ya, fi hadzal hadits dalilun ala annahu yusannu fajra yaumil jumu'ah an yaqra as-sajdah kamilatan wa hal ata kamilatan. Di hadis ini ada dalil disunnahkan untuk membaca as-sajadah di salat fajar di hari Jumat secara sempurna,
Juga surat Al-Insan kamilah secara sempurna. Wa ba'dun nasi yunassifus sajdah. Ada sebagian manusia yang membagi dua surat As-Sajdah, setengah di rakaat pertama, setengah di rakaat kedua. Wa hadza khata'un. Ini merupakan kesalahan. Fahuwa ilal ithmi aqrabu minhu ilas salamah. Fahuwa ilal ithmi aqrabu minhu ilas salamah. Orang yang melakukan ini lebih mendekati dosa, lebih dekat ke ithm, dosa, daripada salamah, daripada benernya. Kenapa? Li'annahu idza qassamaha, karena kalau dibagi dua, famadmunuhu al-i'tirad ala sunnah, maka maknanya berarti menyanggah sunnah. Menyanggah sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yura'i rifqa bin nas, berarti menganggap Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak belas kasihan kepada manusia. Ya, kan sebagian imam, anak akan bagi dua supaya lebih nyaman makmum. Berarti ente menganggap Rasul tidak kasihan sama umat. Enggak begitu. Jangan. Kalau antum mau baca, baca kamilah, sempurna. Kalau enggak mau baca, cari yang lain, surat yang lain, yang pendek, terserah gitu. Tapi kalau mau dibagi dua, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa lebih nyunnah dari yang mencontohkan sunnah Rasulullah SAW. La haula wa la quwata illa billah. Ya, bahaya pemahaman ini, dan banyak yang melakukan ini, akhi. Masjid-masjid sebagian imamnya sok nyunnah dan sok pinter, sehingga membagi dua surat ini, rakaat pertama, rakaat kedua. Lihat kata Syekh Utsaimin, fahuwa ilal ithmi aqrabu minhu ilas salamah, lebih mendekati dosa. Dan dia berarti secara langsung atau tidak langsung menuduh Rasul nggak kasihan sama umat. Dia lebih kasihan kepada umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah. Ya, dan fikih ulama Syekh Utsaimin rahimahullah dalam membela sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita harus jelaskan ini. Banyak orang yang ingin ngotak-ngatik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena belajarnya setengah-setengah, manhajnya setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuk dalam Islam secara kafah. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Jadi yang terbaik adalah yang dicontoh oleh Rasulullah SAW. Imma antum lakukan sempurna atau tidak lakukan sama sekali. Banyak surat yang lain. Tapi kalau ingin sunnah, lakukan seperti yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'dun nas aydan, dan sebagian manusia juga qad yaqra'u hal ata wahdaha, kadang membaca surat Al-Insan sendiri. Fanaqulu fihi mithla ma qulna fil awal, tentang orang ini juga kami berkata seperti apa yang kami katakan kepada yang sebelumnya. Imma an taqra'as suratain kamilatain wa illa fatrukhuma, antum lakukan baca dua surat secara sempurna, atau kalau tidak membacanya, baca yang lain.
Al-Quran siwahuma katsir. Al-Quran selain dua surat ini banyak. Amma antu nassifa syai'an atamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun kau bagi dua surat yang Rasul baca dengan sempurna, fahadha maknahu mukhalafatus sunnah. Ini maknanya menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang ingin lakukan sunnah tapi setengah-setengah. Ya inilah diantara contohnya. Ya, oleh karena itu kita hendaknya manut mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngotak-ngatik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah imam harus bilang ke jamaah akan baca surat As-Sajdah dan dan Al-Insan jika jamaah ada yang keberatan imam mencari surat yang lain? Afwan. Sebaiknya imam kasih ilmu dulu ke jamaah, ya, dijelaskan tentang sunnah bacaan sholat fajar hari Jumat itu apa, gitu, ya. Jadi tidak harus sih, tapi kalau misalkan sampaikan ilmunya dulu kemudian lakukan, nggak masalah, ya. Nanti jamaah akan tahu, oh di hari Jumat nih nanti imam ini baca ini, gitu. Kalau misalkan dia ada keperluan cepat, mungkin cari masjid yang lain. Tapi kalau antum baca surat Alif Lam Mim At-Tanzil As-Sajdah di rakaat pertama dan kedua dengan Al-Insan, baca saja, baca. Karena itu sunnah Rasul kita SAW yang banyak masjid-masjid meninggalkannya. Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan di Indonesia ini dengan alasan ingin cepat kerja, terlambat, ya. Untuk imam gak usah mikir, bismillah, tegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik kita adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam baca, imam tidak baca, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, bolehkah kita mengambil ilmu kepada Ustadz yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, akan tetapi gurunya Ustadz tersebut melawan pemerintah sampai berurusan dengan polisi? Nah, tayyib, begini ikhwan, ulama salaf berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna
dinakum. Sesungguhnya ilmu ini bagian daripada agama. Maka perhatikan, lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Ya. Kemudian ada syair yang sangat bagus sekali. Anil mar'i la tasal wasal an qarinihi innal qarina bil muqarani yaqtadi. Kalau ingin tahu tentang seseorang, jangan tanya ke orang tersebut. Wasal an qarinihi, tanya siapa linknya, siapa kawan-kawannya. Innal qarina bil muqarani yaqtadi, karena kawan itu saling mengikuti. Orang mengikuti agama kawannya. Dan Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang berada di atas agama kawannya. Seseorang yang belajar dengan guru yang menyimpang, ya, kemudian tidak dikenal dia, duduk di majelis masyayikh dan linknya juga tidak bersama link ahlus sunnah wal jamaah, kemudian dia mengaku ahlus sunnah dan mengajarkan katanya ahlus sunnah. Antum dari mana taunya dia ahlus sunnah? Ya, dari mana antum tahu dia mengajarkan ahlus sunnah? Ya, dan keraguan lebih banyak tentunya. Wajar orang ragu ketika seseorang berada dalam lingkungan yang menyimpang. Nanti yang keluar akan menyimpang, dan antum nggak tahu, mungkin 1 jam itu ada 1-2 kalimat yang disisipkan yang antum nggak tahu. Oleh karena itu, ketika banyak asatidzah, banyak ulama, banyak dai yang bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, ngapain cari-cari yang nggak jelas? Ini kaidahnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang pakai celana cingkrang tapi di baggy street gitu ya? Hah? Apa street? Ketat. Apakah itu termasuk setengah-setengah dalam menjalankan sunnah? Iya. Syak, nggak diragukan lagi. Ya. Jadi ngapain pakai celana ketat, akhi? Ya, sebagaimana laki-laki terfitnah dengan wanita yang memakai pakaian ketat, begitu juga lawan jenis dari laki-laki, wanita bisa terfitnah dengan laki-laki yang memakai pakaian ketat. Ya, jadi ikhwah, pakaiannya diperhatikan, jangan pakai pakaian yang ketat. Ya, pakai yang longgar, ikut sunnah Rasulullah SAW, pakai yang longgar. Ya, ulama sampai bahas loh, celana itu dibahas sama ulama, sampai bantolun saja yang tidak ketat dibahas sama ulama. Ketika sujud, ruku, jiplak. Nah itu, apalagi ketika sholat, nggak layak thalibul ilmi memakai pakaian yang ketat atau celana yang ketat. Untuk siapa antum? Kalau mengharap rahmat Allah dan pahala dari Allah, jadi santri sekalian, jadi pengikut sunnah sekalian, jangan tanggung-tanggung. Ya, kalau mau jadi berandalan, jadi berandalan. Tapi anak nggak menganjurkan jadi berandalan. Ya, ini berandalan enggak, sunnah juga tanggung. Gimana ceritanya? Ya, jadi ikuti sunnah dan perhatikan adab-adabnya. Celana jangan ketat, jadi membuat fitnah, ya kan? Kelihatan lekukan tubuhnya, kemudian cingkrang, ya sama aja bohong. Sama seperti wanita pakai jilbab ketat, gimana ceritanya? Boleh tidak? Gak boleh.
Ya, wanita pakai jilbab ketat, jangan. Kan saya pakai jilbab, ya enggak akhi. Kan saya enggak cingkrang, tapi kan ketat. Enggak juga. Ya, perhatikan, jangan terlalu ketat. Ini adabnya. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan ikutan mode-mode yang macam-macam. Sudah modenya sunnah ya begitu. Tidak ketat dan cingkrang. Selesai. Orang mau nanti modenya macam-macam, enggak tergoyahkan. Orang yang mengikuti sunnah Rasul itu modenya sunnah Rasul sudah. Tidak akan terombang-ambing dengan mode. Tidak terombang-ambing dengan bentuk baju. Dulu, zaman dulu kan, orang itu zaman dulu itu cut bray. Orang yang nggak ngerti sunnah ikut-ikutan tuh, ikut cut bray semua, ya kan? Kemudian bray-bray, ikut bray-bray. Kemudian bray cut, ikut bray cut, ya kan? Nah, kita bray-bray saja sudah, ya, nggak ikut-ikutan. Kita cari pahala, jangan ketat, kasihan. Pertanyaan, surat Al-Ghasyiyah dan Al-A'la termasuk sunnah dalam Jumat? Ya, surat Al-Ghasyiyah dan Al-A'la dibaca di sholat Jumat. Ya. Yang kedua, bagaimana hadis tentang sahabat mencari keteduhan masalah dunia dialihkan ke perkara agama? Ya, ini istimbat yang disebutkan sama ulama. Karena yang dilakukan oleh sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah. Dan sahabat itu adalah merupakan generasi terbaik yang kita mencontoh mereka. Mencontoh para sahabat Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Rasul bilang, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Dan sesuai dengan ayat Allah tadi, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kebaikan, kemudahan, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana dengan tayamum seperti yang dilakukan Amr bin As ketika bertayamum dikarenakan cuaca yang sangat dingin? Iya, ini termasuk keringanan dalam agama Islam, agama yang indah, yang kita sangat bangga dan bersyukur pada Allah, kita dijadikan oleh Allah sebagai Islam, Muslim, dan kita berharap kepada Allah dan minta pada Allah agar kita semua diwafatkan di atas Islam dan sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. صوموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Diluruskan, dirapatkan safnya. Allahu Akbar.